Nyan ban. Pekehnya apa mameh? Ya, Mualim tawarkan pendirian maskapai Aceh Airlines ke investor Timur Tengah. Apakah ini akan terrealisasi? Apakah ini cuma gimmick atau memang ini cuma mimpi kita orang Aceh? Atau ini memang jet langitnya kita? Atau ini menjadi cikal bakal Aceh punya maskapai sendiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat SAS Kreatif. Ya, berjumpa lagi dengan saya, Dedi. Hari ini saya akan membahas sedikit apa namanya ya, kunjungan Gubernur Aceh Muzakir Manaf. Nyo Lom Lom atau Abah Mameh ya, Abah Mameh dan sangat Mameh ya dari Danau Harap, hmm, Danau eh, Betullah ya, yaitu Gubernur Aceh yang mengajak investor untuk pendirian maskapai Aceh Airlines. Jadi ini ada beberapa berita yang saya himpun dari beberapa media online ya yang kredibel dan terpercaya. Jadi Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualim memaparkan rencana pendirian maskapai Aceh Airlines sebagai langkah strategis membuka konektivitas udara langsung baik domestik maupun internasional melalui Aceh. Hal ini diungkapkan dalam pertemuan yang inisiasi oleh perusahaan-perusahaan investasi terkemuka di Arab Saudi, Saidin Al Baid ya, pada Kamis tanggal 16 bulan 10 2025 yang lalu. Pertemuan ini turut dihadirkan oleh pengusaha-pengusaha ternama dari Qatar, Sudan, Kuwait, dan juga Uni Emirat Arab. Mualim mengaku paparan tersebut mendapatkan sambutan antusias dari para investor. Perusahaan menyatakan komitmen untuk menanamkan modal di Aceh. Ya, seperti perusahaan Al Zahir Group dari Arab Saudi menyatakan kesiapannya berinvestasi di Aceh, yaitu dengan maskapai Aceh Airlines dengan perencanaan menyediakan 8 unit pesawat berbagai ukuran. Ya, 8 unit nih pesawat berbagai ukuran yang akan disuplai oleh Al Zahir Group. Dalam forum ini, Mualim menyampaikan presentasi selama hampir 1 jam yang menyoroti potensi besar Aceh di berbagai sektor unggulan. Sumber daya alam Aceh yang menjanjikan juga menjadi daya jual yang sangat mumpuni di Arab Saudi ya. Menurut Mualim, Aceh memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat menjanjikan mulai dari pertambangan, minyak bumi, batu bara, tambang emas, hingga biji besi. Aceh juga memiliki potensi besar dari sektor pertanian dan perkebunan, terutama komoditas unggulan seperti cengkeh, pala, dan juga kayu manis yang sangat diminati oleh pasar Timur Tengah, tuturnya. Dalam pertemuan itu, Mualim juga mengatakan dirinya mengajak para investor yang menjalani kerjasama dalam pengembangan industri pengolahan di Aceh, termasuk pembangunan pabrik-pabrik seperti kelapa sawit, pabrik pengolahan ikan, pabrik serbuk kayu atau wood pellet, dan industri biogas, biomasa. Sementara itu, sebutnya Sadin Albaid Group menegaskan rencana investasi di sektor energi biomasa dan juga perusahaan asal Kuwait, Al Barak Company, menyatakan minat membangun pabrik pengolahan minyak kelapa sawit serta ikan kaleng di Aceh. Para investor tersebut juga berencana melakukan kunjungan ke Aceh dalam waktu dekat untuk menindaklanjuti pembahasan kerjasama tersebut. Selain bidang investasi, kerjasama bidang pendidikan juga dibahas dalam pertemuan itu. Ada dekan dari Fakultas Bahasa Arab Universitas Ummul Quran Mekah yang turut hadir mengatakan kesediaan menjadi kemitraan dengan pemerintah Aceh
melalui program beasiswa bagi putra-putri Aceh untuk melanjutkan studi di Universitas Ummul Quran serta pengembangan pendidikan bahasa Arab bagi dayah dan lembaga pendidikan di Aceh. Yang paling menarik adalah bukan investasi di sektor lain. Kalau sektor lain kita nggak perlu lakukan lagi. Aceh memang sangat melimpah dengan kekayaan alam. Yang kita sorotin adalah di mana Mualim tawarkan pendirian maskapai Aceh Airlines. Ini adalah sangat-sangat uh, off the box ya, sangat mengejutkan karena di tengah isu kebangkrutan atau juga kerugian-kerugian pesawat uh, domestik di Indonesia. Kita bisa melihat bahwa wacana-wacana ini sangat gampang digoreng, ya, sangat gampang untuk dilepaskan isu ke publik. Kita bisa melihat contohnya adalah Indonesia Airlines. Itu juga orang Aceh yang membuat. Ya, yang inisiasi orang Aceh sampai keluar statement di tingkat Jakarta bahwa Indonesia Airlines belum juga mengajukan izin ke Kementerian Perhubungan. Membuat maskapai ya ini sangat rumit ya, apalagi sangat rumit dan juga sangat membutuhkan energi besar dan juga membutuhkan biaya yang sangat besar. Tapi seorang mualim dengan tegas mengatakan bahwa Aceh perlu maskapai sendiri karena membuka connecting ke luar ya. Terutama pangsa pasar Aceh juga sangat luas dan juga secara geografis Aceh dekat dengan negara-negara sahabat, ada yang dari Malaysia, Singapura, dan dekat juga ke ke Thailand dan juga ke India, dan juga tidak terlalu jauh ke uh, Jeddah ya untuk pangsa pasar umroh. Sedangkan umroh di Indonesia ini sangat besar, jadi Mualim juga mengharapkan Aceh ini menjadi hub keberangkatan jamaah umroh seperti yang terjadi lampau, yaitu di Pulau Rubiah, Sabang. Itu menjadi hub dulu pelayaran dari Indonesia, seluruh penjuru Indonesia berakhir di pada Aceh, dan juga di Aceh menjadi hubnya umroh. Mualim juga menawarkan beberapa alternatif-alternatif lain ya, bisa mendirikan BUMD khusus maskapai Aceh Airlines, juga menjadi menawarkan perusahaan patungan dengan investor-investor luar. Ini sangat menarik karena kita di Aceh juga sangat sedikit terkonektivitas antara Aceh dan ke luar negeri. Kita bisa melihat bahwa bandara internasional kita yaitu Bandara Sultan Iskandar Muda cuma membuka rute internasional yaitu ke satu negara, cuma yang rutin yaitu ke Malaysia, yaitu ada 2 penerbangan yaitu ke Kuala Lumpur dan ke Penang. Penang khususnya orang-orang yang memang berobat atau memang ke rumah sakit dan juga ke wisata ke Kuala Lumpur. Dan juga kita tidak ada flight reguler ya, yang dalam artian adalah flight yang memang tercatat setiap hari atau memang terjadwal, yaitu ke uh, umroh ke Jeddah. Yang ada adalah kita selalu charteran atau memang maskapai akan ada di Aceh itu kalau ada flight dengan charteran ke umroh. Kebanyakan kita banyak umroh dari Medan ya. Sekarang-sekarang ini sudah mulai umroh dari negara tetangga yaitu ke Kuala Lumpur. Banyak program-program atau paket-paket umroh yang hemat, yaitu ke Malaysia dibandingkan ke uh, Medan. Jadi itu sangat-sangat membuat menjanjikan investor-investor luar untuk menanamkan modal di Aceh. Begitu juga dengan pasar domestik. Kita dari Aceh untuk keluar juga kita banyak maskapai yang ada. Dan juga kita sekarang ini ke Medan aja cuma satu penerbangan setiap hari ya. Dulunya ada beberapa penerbangan. Garuda Indonesia cuma yang ke Jakarta, tidak ada ke Medan dan juga nggak ada ke daerah lain. Ada Garuda Indonesia, ada Pelita Air, ada Superjet, ada Batik, dan lain.
Itulah beberapa maskapai yang memang beroperasi secara rutin di Aceh, yaitu di Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh Besar, ya. Lagi-lagi ini menjadi impian semua karena Aceh punya ada maskapainya juga, yaitu ada Selawah dan juga ada Burak Air dan Selawah Air, dan juga ada Nat Air dulu namanya. Apakah ini berubah-berubah namanya? Memang pesawat yang berbeda atau maskapai yang berbeda. Inilah uh, uh, apa uh, oleh-oleh Mualim pergi ke Cina dan juga ke Arab Saudi. Semoga ini cuma mimpi-mimpi belakang, karena kita melihat dari sisi uh, infrastruktur kita punya, yaitu punya bandara internasional, kita punya SDM, dan juga jangan lupa bahwa kita masih mengurus perizinan ke Jakarta, dan juga itu tersentralisasi yaitu di pusat eh, Jakarta dari Kementerian Perhubungan. Membaca pengalamannya Indonesia Airlines itu sangat susah. Ya, CEO-nya mengatakan sangat susah dan berbelit untuk mengurus izin maskapai yang beroperasi untuk Indonesia di kementerian. Tapi itu apakah itu juga akan dirasakan oleh Mualim dan investor lain untuk mengurus izin, atau cuma itu gimmick saja? Tetapi ini harapan besar bagi masyarakat Aceh. Semoga masyarakat Aceh bisa berdiri di kakinya sendiri. Oke, demikianlah ya cuplikan daripada Mualim tawarkan pendirian maskapai Aceh Airlines ke investor Timur Tengah, dan juga paket-paket investor-investor lain atau investasi-investasi lain yang ditawarkan Mualim. Demikian untuk hari ini, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.